Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimakumullah. Alhamdulillah اجتمعنا في هذا المجلس مرة ثانية فنسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وأن يزيدنا فهما صحيحا وأن يوفقنا على كل عملنا آمين اللهم آمين. طيب ما زلنا في كتاب تجريد التوحيد المفيد الإمام المقرزي رحمه الله تعالى. Kita sampai di ini ya, wa'lam anna anfasal a'mal ya. Jadi kita berhenti di situ kemarin. Ini kalau kita memakai PDF-nya Syekh tahqiqnya Syekh Ali Al-Imran, ini masih di dalam pembahasan hakikatut tauhid ya. Masih di dalam pembahasan hakikat dari tauhid ya. Jadi kalau ke atas ada kata-kata hakikatut tauhid seperti itu. Jadi kita mulai langsung. Di situ Syekh Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullah berkata, wa'lam, ketahuilah ya, anna anfasal a'mali wa ajallaha qadran tauhidullah ta'ala. Yang artinya di sini sesungguhnya amalan yang paling bernilai ya, yang paling berharga dan yang paling agung kedudukannya adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini kalau kita kaji lebih dalam lagi, kita sinkronkan dengan dalil-dalil dalam Al-Qur'an ya, kita akan mendapati bahwa tauhid itu tujuan utama dari kita diciptakan ya. Ini menunjukkan bahwa tauhid ini kedudukannya sangatlah luar biasa. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Begitu pula tauhid itu ya haqqullah 'alal ibad ya, hak Allah atas hamba. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Mu'adz ketika Nabi Muhammad SAW ya, bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Faqala Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi ketika Nabi bertanya kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba? Maksudnya adalah hak yang wajib ya, yang wajib ditunaikan oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa hak hamba, yaitu hak yang harus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba. Maka Mu'adz mengatakan Allah dan Rasulnya yang mengetahui jawaban atas pertanyaan tersebut. Maka Rasul mengatakan haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Jadi hak Allah atas hamba, bahwa hamba wajib menunaikan hak Allah, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Adapun hak hamba atas Allah, yaitu Allah tidak mengazab hamba-hambanya yang tidak menyekutukannya. Tentunya di sini ketika kita mengatakan hamba memiliki hak atas Allah, bukan artinya kita memaksa Allah, bukan artinya kita mewajibkan Allah untuk menunaikannya. Tapi ini bentuk fadl, keutamaan yang Allah berikan kepada kita semua. Tapi kita kembali. Kemudian Al-Imam Maqrizi rahimahullah mengatakan, "Ghairu anna tauhida lahu kishran." Ya. Tetapi tauhid itu memiliki dua kishr. Kishr itu kalau di sini, kalau kita kembali ke bahasa Arabnya, artinya itu adalah ghilaf. Ghilaf itu cover, ya, cover. Jadi tauhid itu memiliki dua cover. Atau bahasa kita mungkin kulit, yang memiliki dua kulit. Nah, di sini kata para muhakkik, para pentahqiq di dalam kitab Tajridut Tauhid itu dikatakan bahwa ucapan ini itu diambil dari ucapannya Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi ada dua cover atau dua kulit ya di dalam tauhid. Al-awwal, yang pertama, antaqula bilisanika la ilaha illallah. Itu yang pertama, engkau ya diturunkan ya, betul. Yang pertama, Anda mengucapkan dengan lisan Anda la ilaha illallah ya. La ma'budu bihaqqin
illallah. Tidak ada ma'bud yang diibadahi yang hak, yang benar, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran la ilaha illallah ma'budu bihaqqin, ini tafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Walaupun di sana ada yang mentafsirkan dengan gaya lain, yaitu mengatakan la khaliqa, tidak ada pencipta kecuali hanya Allah, dan ada yang mengatakan la mukhtari'a, tidak ada yang mukhtari sama khaliq itu sama ya artinya, yaitu pencipta atau diartikan pewujud ya, yang mewujudkan, kecuali hanya Allah. Kemudian wa yusamma hadzal qaul ya, tauhidan. Ucapan ini yaitu mengucapkan la ilaha illallah itu disebut dengan tauhid ya. Dan ini memang kalimat tauhid. Wa huwa munaqidun lit-tatslits. Artinya, jadi kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang munaqid. Munaqid itu kita terjemahkan sebagai pembatal ya, pembatal taslis, atau yang menyelisihi taslis. Taslis di sini itu akidahnya orang-orang Nasara, yaitu mereka meyakini bahwa Allah itu 3 oknum ya, atau trinitas. Di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia kita trinitas, yaitu ada Allah Bapa ya, kemudian anak yaitu Isa, kemudian Ruhul Kudus ya. Walaupun mereka mengatakan 3 itu satu itu 3, dan ini kalau kita nalar ini lumayan konyol seperti itu ya, karena memang yang namanya satu saat ada 3 zat ya, itu 1, 2, 3 ada 3 zat, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ini tidak bisa dikatakan satu. Tentunya mereka memiliki takwilan-takwilannya yang tidak masuk akal. Tapi kita kembali. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah ini adalah kalimat yang membantah atau membatalkan akidah taslisnya orang-orang Nasara. Taslis alladzi ta'taqiduhu Nasara, akidah taslis yang diyakini oleh orang-orang Nasara. Wa hadha tauhidu yasduru aidan minal munafiqi alladzi yukhalifu sirruhu jahrahu. Tauhid ini, yaitu tauhid maksudnya itu ucapan la ilaha illallah tadi, itu juga muncul ya, tampak dari orang-orang munafik yang dimana batinnya itu menyelisihi apa yang mereka tampakkan. Dan ini memang kebiasaan orang-orang munafik, yaitu mereka menyembunyikan kekufuran mereka dan menampakkan keislaman atau menampakkan kalimat tauhid. Baik, dari ucapan ini bisa kita simpulkan ya, bahwa kulit yang pertama atau cover yang pertama dari tauhid itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang mengucapkan la ilaha illallah ini baik itu seorang muslim yang hakiki atau mereka orang-orang munafik juga ternyata masuk ke dalam golongan ini, yaitu yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah walaupun hati mereka itu tidak mengimaninya. Kemudian yang kedua, wal kishrut tsani, yaitu kulit yang kedua atau cover yang kedua dari tauhid, yaitu adalah an la yakuna fil qalbi mukhalafatun wala inkarun li mafhumi hadzal qaul ya. Jadi kata Al-Imam Maqrizi di sini rahimahullah, cover yang kedua dari tauhid itu di dalam hati, setelah kita mengucapkan la ilaha illallah, yaitu di dalam hati tidak boleh ada mukhalafah wala ingkar, ya, tidak ada keyakinan ya atau ucapan dalam hati yang justru menyelisihi atau mengingkari apa yang diucapkan oleh lisan, apa yang difahami dari ucapan la ilaha illallah. Karena apa yang kita pahami dari la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada ma'bud, tidak ada hakim ya, tidak ada Rabb, tidak ada Khalik, tidak ada Razik, tidak ada Muhyi, tidak ada Mumit, kecuali hanya Allah. Itu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Maka apa yang di hati tidak boleh menyelisihi apa yang diucapkan di lisan ya. Ini cover yang kedua. Jadi apa yang di hati tidak boleh menyelisihi apa yang diucapkan oleh lisan, apa yang dipahami dari ucapan lisan tersebut. Bal yastamilu al-qalbu ala i'tiqadihi dzalika wa tasdiqi bihi wa hadha huwa tauhidu amatin nas. Justru hatinya harus meyakini maksud dari kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu harus meyakini la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali hanya Allah. Dan harus tasdik, membenarkan juga. Nah, di sini kalau kita melihat ke ta'liqnya Syekh Al-Adani ya, Yasin Al-Adani, beliau mengatakan bahwa ini adalah bentuk dari id'an.
Ya, ketundukan hati. Jadi nggak cuma diucapkan dengan lisan saja, tapi hatinya harus tunduk dan hatinya harus meyakini, memahami, serta tunduk terhadap makna dari kalimat la ilaha illallah. Dan ini tauhidnya kebanyakan manusia, yaitu tauhid yang kulit ini, ya, mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini di dalam hati tidak ada bentuk sedikit pun yang menyelisihi apa yang diucapkan dengan lisan. Ini kebanyakan orang meyakini seperti ini. Ya, yaitu meyakini bahwa Allah adalah pencipta, Allah ada satunya zat yang diibadahi. Ya, itu semua meyakini. Kebanyakan manusia seperti ini. Akan tetapi loop itu inti ya, inti dari tauhid. Ini yang menjadi nanti perbedaan kita dengan orang-orang musyrik ya. Maka dari itu Al-Imam Maqrizi belum mengatakan setelah itu walubabut tauhid ya. Kalau di sini tuh lubut tauhid. Lub itu artinya inti ya. Inti dari tauhid. Ya. Kalau kisyar itu kulit, maka lub itu dagingnya. Kalau kita makan buah ya, kisyar itu kulitnya, lub itu isinya. Ya. Baik. Maka di sini Al-Imam Maqrizi rahimahullah beliau mengatakan walubabut tauhidi an yara al-umura kullaha min Allah Ta'ala. Atau kalau di sini an yara al-umura kullaha lillahi ta'ala. Oh, di sini sama, min Allah ya sama. Di beberapa naskah ya, lillah an yara al-umura kullaha lillahi ta'ala. Sebagaimana disebutkan di takliknya itu, kalau di sini juga ada takliknya. Itu di situ bukan min Allah tapi lillah di sebagian naskah. Jadi lubut tauhid, inti dari tauhid ya. Kata Al-Imam Maqrizi rahimahullah, yaitu engkau memandang, ya, Anda memandang bahwa semua perkara itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaqta'u al-iltifati ila al-wasaiti wa an ya'budahu subhanahu ibadatan yufriduhu biha. Kemudian setelah engkau melihat, engkau memandang, memiliki pandangan hidup ya bahwa semua itu datangnya dari Allah, semua perkara itu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Anda memutus ya, tidak menoleh kemana-mana. Artinya itu tidak ada sedikit pun ketergantungan kepada siapapun. Atau bisa dikatakan tawakal hanya kepada Allah. Ya. Sebenarnya konsekuensi ketika kita meyakini semua itu datang dari Allah, artinya itu baik madarat, baik manfaat, rizki, hidup, mati itu semua datang dari Allah, itu akan berkonsekuensi atau akan membuahkan hasil bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman di sini belum ingin menjelaskan bahwa inti dari tauhid pertama Anda meyakini bahwa semua hal, semua perkara itu datang dari Allah, kemudian Anda memutus apapun ketergantungan terhadap perantara-perantara, wa an ya'budahu subhanahu ibadatan yufriduhu biha. Kemudian setelah itu Anda mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Anda menjadikan Allah sebagai zat satu-satunya di dalam ibadah. Ifraduhu bil ibadah. Kalau dalam kata-kata Al-Maqrizi di sini an ya'budahu, yaitu kita beribadah kepada Allah atau kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang kita tunggalkan, yang kita esakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'bud ghairahu, dan tidak beribadah kepada selain Allah. Wa yakhruju an hadat tauhid wa yakhruju an hadat tauhid ittiba'ul hawa. Maka dari tauhid ini, yaitu ketika kita meyakini semua datang dari Allah, terus kita memutus apapun bentuk ketergantungan, kemudian kita mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah, maka tauhid ini akan mengeluarkan ya ittiba'ul hawa. Ittiba'ul hawa itu mengikuti hawa nafsu. Itu akan keluar dari tauhid ini. Kita tidak akan mengikuti hawa nafsu. Fakullu man ittaba hawahu, maka setiap yang mengikuti hawanya, faqad ittakhadha hawahu ma'budahu, maka dia menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Siapapun yang mengikuti hawa nafsu, maka dia telah menjadikan hawa nafsu sebagai ma'bud, yang diibadahi. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surah Al-Jathiyah ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat, apakah Anda tidak melihat, yaitu dia atau mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Bagaimana orang itu menjadikan hawa nafsu sebagai sembahan? Yaitu mereka selalu mengikuti hawa nafsunya. Hakikatnya orang-orang yang menyembah berhala, kemudian menyembah
pohon yang dikeramatkan, batu-batu dikeramatkan, punden dan sejenisnya, hakikatnya mereka itu menjadikan hawa nafsu mereka sebagai ilah, ya. Karena mereka tidak mungkin beribadah kepada berhala, tidak beribadah kepada kuburan, beribadah kepada pohon yang dikeramatkan atau batu dikeramatkan, melainkan dikarenakan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Maka dari itu Al-Imam Maghrizi rahimahullah mengatakan, wa idza ta'amalta, jikalau kalian memperhatikan, arafta anna 'abidas sanami lam ya'budhu, innama 'abada hawahu. Jadi kalau Anda mentadaburi masalah ini, Anda memperhatikan dan memikirkan, bertafakur dan mentadaburi masalah ini, anna arafta, Anda akan mendapati, Anda akan mengetahui anna 'abidas sanam, sesungguhnya orang-orang atau penyembah berhala, hakikatnya lam ya'budhu, hakikatnya tidaklah beribadah, tidaklah menyembah berhala. Innama abada hawahu, melainkan hakikatnya dia itu menyembah hawa nafsunya, beribadah itu menjadikan hawa nafsunya peribadatan yang dia sembah, yang dia ibadahi. Sebagaimana saya katakan tadi, hakikatnya orang yang beribadah kepada pohon yang dikeramatkan, kemudian kepada punden, batu, ya, kemudian kepada roh-roh yang bergentayangan atau dewa-dewi, itu hakikatnya mereka beribadah terhadap hawa nafsu mereka. Mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai ma'bud, sebagai zat yang diibadahi. Kemudian Al-Maqrizi mengatakan wahwa mailun nafsihi ila dini abaihi fayattabi'u dzalikal mail. Adapun dia itu hakikatnya beribadah kepada berhala ini, hakikatnya adalah kecondongan diri, ya, kecondongan diri, mahabbatun nafsnya. Mail itu bisa dikatakan mahabbah, kecondongan, ya. Kecondongan diri kepada agama orang tuanya. Karena hawa itu mail, hawa itu kecondongan diri. Maka dari itu Ibnu Al-Maqrizi di sini beliau menyebutkan, ketika menyebutkan para penyembah berhala, hakikatnya dia menyembah hawa nafsunya, maka beliau merincikan bagaimana bisa dikatakan mereka itu menyembah hawa nafsunya, karena hakikatnya mereka itu mengikuti hawa nafsu yang condong kepada agama nenek moyang mereka. Sehingga mereka mengikuti hawa nafsu tersebut atau kecondongan tersebut. Wa mailun nafsi ilal ma'lufati ahadul ma'anil lati yu'abbaru anha bil hawa. Kemudian Al-Maqrizi mengatakan kecondongan jiwa kita, diri kita kepada perkara-perkara umum, ya, yang ada di dunia ini, perkara-perkara yang biasa, yang umum itu seperti mungkin makanan, minuman, kemudian tidur, makan, kemudian macam-macam, ya, perkara-perkara dunia, itu di antara bentuk dari hawa, ya, bentuk dari hawa. Allati ahadul ma'ani allati yu'abbir anha bil hawa. Nanti di antara bentuk makna-makna yang ditafsirkan atau dipahami dengan sebutan hawa nafsu. Jadi ketika kita mengikuti hal-hal yang biasa, apapun, ya, kita condong kepada makanan, condong kepada minuman, condong kepada, atau suka kepada makanan, kepada minuman, suka kepada satu perbuatan, itu hakikatnya kita memiliki hawa. Ya, itu hawa. Dalam bahasa Arab namanya itu al-hawa, ya. Kemudian setelah itu Al-Maqrizi mengatakan wa yakhruju an hadat tauhidi as-sakhatu 'alal khalqi. Begitu pula tadi yang pertama, yang keluar dari tauhid itu adalah mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, yang keluar dari tauhid ini yaitu adalah murka atau gerundel, ya. Apa itu yang gerundel itu bahasa Indonesianya? As-sakhat, ya. As-sakhat itu seperti tidak ridho, ya, tidak ridho terhadap makhluk, ya, tidak ridho terhadap makhluk, atau murka terhadap makhluk, atau mengeluhkan makhluk. Wal iltifat ilaihim, dan bentuk iltifat itu ketergantungan kita kepada makhluk, karena kita nggak bisa meridhokan, tidak bisa meridhokan apapun yang takdirkan, sehingga orang-orang ini yang tidak memiliki tauhid ini, mereka akan selalu ketergantungan kepada makhluk. Jadi yang pertama tadi, yang keluar dari tauhid ini adalah ittibaul hawa. Yang kedua yaitu as-sakhatu 'alal khalqi wal iltifati ilaihim. Itu kita murka, kita gerundel. Gerundel itu mengeluhkan, ya, mengeluhkan makhluk, mengeluhkan takdir dan ketergantungan terhadap makhluk. Fa inna man yara al-kulla min Allah kaifa yaskhatu 'ala ghairihi ayu amilu siwa. Kemudian Al-Maqrizi mengatakan sesungguhnya
siapapun yang menganggap bahwa semua itu datang dari Allah, bagaimana bisa dia marah terhadap orang lain atau dia mengeluhkan perbuatan orang lain, bagaimana dia berharap dari orang lain ya. Ini tidak mungkin ya. Ini tidak sampai beliau kalau di dalam tahqiqnya di sini ada kalimat alamatul istifham. Alamatul istifham ini bentuk dari soal ta'ajub ya. Istifhamu ta'ajub, istifhamul ingkar, madratan, istifhamul ingkar. Ini pertanyaan bentuk dari ingkar. Jadi saya ulang kembali, Al-Maqrizi mengatakan fa inna man yara al-kulla min Allah kaifa yaskhatu ala ghairi au yu'ammilu siwahu. Sesungguhnya siapapun yang menganggap semua itu datang dari Allah, bagaimana bisa dia mengeluhkan makhluk atau dia berharap dari makhluk. Ya, itu pertanyaan seperti ini ada bentuk pertanyaan dari pertanyaan yang mengingkari, istifham ingkari. Wa hadat tauhid maqamus siddiqin. Kemudian Al-Maqrizi mengatakan tauhid seperti ini adalah derajatnya atau makomnya orang-orang yang siddiq. Ya, sampai sini selesai ya ucapan al-Imam atau ucapan Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi dari awal tadi ketika Al-Imam Al-Maqrizi mengatakan ghaira anna tauhid lahu kishran ya. Akan tetapi tauhid itu memiliki dua cover ya atau dua kulit, memiliki dua cover dan memiliki satu inti. Ya, itu ucapan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin sampai di sini, sampai wahada at-tauhid maqamus siddiqin. Tauhid seperti ini adalah makomnya orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar. Sehingga kesimpulannya, saya berikan kesimpulan. Di pertama, Al-Imam Maqrizi beliau mengatakan bahwa amalan yang paling mulia, yang paling agung adalah mentauhidkan Allah. Tadi saya juga telah mendatangkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa tauhid itu perkara yang sangat agung. Seperti misalkan saya katakan tadi, tauhid tujuan utama dari penciptaan manusia. Kemudian tauhid adalah hak Allah atas hamba. Kemudian kalau kita rincikan lagi itu bisa mungkin dirujuk ke kitab Tauhidnya Syekh Muhammad Abdul Wahab di dalam bab pertama ya, dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan tauhid. Kemudian juga kesimpulan dari apa yang diucapkan oleh Maqrizi bahwa beliau menyebutkan tauhid itu memiliki kulit dan memiliki inti, memiliki cover dan memiliki isi ya. Adapun covernya atau kulitnya itu ada dua. Pertama mengucapkan dengan lisan la ilaha illallah, yang kedua yaitu diyakini dengan hati ya. Hati tidak boleh menyelisih apa yang diucapkan. Dan yang ketiga, tadi inti dari tauhid. Jadi tauhid itu apa? Menurut Al-Maqrizi, inti dari tauhid itu yaitu memandang bahwa semua perkara itu datangnya dari Allah, kemudian memutus apapun bentuk ketergantungan dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya di dalam peribadatan. Ya. Maka ketika ini diwujudkan tauhid seperti ini, yaitu tadi lisannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya tidak menyelisih apa yang diucapkan, kemudian mewujudkan inti dari tauhid, yaitu memutus apapun bentuk ketergantungan dan menganggap semua itu datang hanya dari Allah SWT dan menjadikan Allah satu-satunya zat yang diibadahi, maka akan keluar dari dirinya itu bentuk mengikuti hawa nafsu dan keluar dari dirinya itu apapun bentuk keluhan-keluhan dari makhluk ataupun takdir-takdir yang Allah takdirkan. Itu kesimpulan yang disampaikan oleh itulah kesimpulan yang bisa disampaikan dari ucapan Al-Imam Maqrizi. Kemudian beliau menutupnya dengan tauhid ini ya, kalau kita kumpulkan tadi yaitu pertama mengucapkan dengan lisan, yang kedua hati tidak menyelisihinya, dan ketiga tadi inti tauhid diwujudkan, maka ini adalah maqamu siddiqin. Tauhid seperti ini adalah tauhidnya orang-orang yang siddiq. Baik. Tapi kita lanjutkan ya. Jam berapa sekarang? Tapi kita lanjutkan. Wala raiba, kemudian Al-Imam Maqrizi rahimahullah mengatakan, ya, sekarang kita masuk ke pembahasan tahqiqul kalam fi tauhidir rububiyyah wal uluhiyah. Di sini beliau akan mentahqiq ya, yaitu mentahqiq itu memunculkan mana yang benar ya, menampakkan atau menampilkan mana yang hak ya di dalam masalah tauhid rububiyah dan uluhiyah. Maka beliau mengatakan di sini wala raiba ya. Bentar. Ini
Ini masih nyambung ya. Taib. Wala raiba, tidak diragukan lagi anna tauhid ar-rububiyah lam yunkirhul musyrikun. Ya. Perhatikan, ini masalah penting sekali. Di sini disebutkan bahwa tauhid rububiyah, Al-Maqrizi mengatakan tidak diragukan lagi bahwa tauhid rububiyah tidak ada yang menyelisihinya dari kalangan orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik tidak ada yang menyelisihi, tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah. Bal aqarru bi annahu subhanahu wahdahu khaliquhum khaliqus samawati wal ard wal qa'imu bi masalihil alam kullihi bil masalihil alami kullihi. Justru mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta mereka, pencipta langit-langit dan bumi, dan Allah lah yang memberikan ya, setiap maslahat-maslahat atau yang memberikan maslahat-maslahat mereka semua di dalam kehidupan mereka, dalam berupa makanan, minuman, tempat tinggal, itu semua yang ngatur, yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa innama ankaru tauhidal ilahiyah wa tauhidal mahabbah kama qad haka Allah taala anhum fi qawlihi wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Melainkan mereka itu mengingkari tauhid ilahiyah dan tauhidul mahabbah. Karena mereka hakikatnya itu menjadikan zat-zat selain Allah itu tandingan bagi Allah dalam rasa cinta ya. Jadi mereka mengingkari tauhid ilahiyah dan tauhidul mahabbah. Sebagaimana Allah telah menjelaskannya di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah 165, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah, dan ada di golongan orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, lantas mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sedangkan orang yang beriman mereka sangat-sangat cinta mereka sangat-sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa di sana ada orang-orang yang menjadikan zat selain Allah Subhanahu wa taala tandingan bagi Allah di dalam masalah cinta. Dan ini Allah anggap sebagai bentuk kesyirikan. Maka berapa banyak kita dapati di masyarakat kita ini yang ternyata mereka itu mengangkat tandingan bagi Allah SWT di dalam masalah kecintaan. Nah, ini yang diingkari oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Mereka di dalam masalah cinta, sangat cinta mereka terhadap berhala-berhala mereka, terhadap Lata, wal Uzza, wal Manah. Dan mereka tidak bisa meninggalkan kecintaan mereka terhadap berhala-berhala ini. Berbeda dengan kaum muslimin, ketika mereka bertauhid mengucapkan la ilaha illallah, mereka meninggalkan semua berhala-berhala dan konsekuensinya mereka justru membenci berhala-berhala tersebut. Falamma sawwaw ghairahu bihi fi hadat tauhid kanu musyrikin. Maka kata Al-Maqrizi di sini, ketika mereka menyetarakannya selain Allah dengan Allah di dalam tauhidul mahabbah, di dalam mentauhidkan Allah di dalam rasa cinta, maka mereka dianggap oleh Allah sebagai orang-orang musyrik. Ya, ini baru dalam masalah cinta. Belum nanti mengangkat tandingan bagi Allah dalam masalah berharap, kemudian dalam masalah rasa takut, kemudian di dalam masalah sujud, dalam masalah doa. Ini hanya contoh saja. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman juga di dalam surah Al-An'am ayat 1, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura. Tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit-langit dan bumi. Wa ja'ala adh-dhulumat wan nur, dan Allah yang menjadikan adanya kegelapan-kegelapan dan cahaya. Tsummal ladzina kafaru, kemudian mereka orang-orang yang kafir bi rabbihim, terhadap Rabb mereka, terhadap Allah, ya'dilun, yaitu menyetarakan. Maksudnya apa? Kemudian datanglah orang-orang kafir yang kufur terhadap Allah, mereka menjadikan zat selain Allah zat yang setara dengan Allah, menyetarakan selain Allah setara dengan Allah. Maka dari itu Al-Maqrizi mengatakan makna ya'dilun, ya di akhir ayat itu ya'dilun artinya adalah yusawwuna ghairahu bihi, yaitu menyetarakan Allah dengan selainnya. Wa qala Allah Ta'ala wa hum bi rabbihim ya'dilun, dan mereka orang-orang kafir mereka menyetarakan selain Allah dengan Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya orang musyrik itu
Di sini Imam Maghrizi seperti mengatakan, mereka orang-orang musyrik itu mengakui Allah itu adalah Rabb mereka, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan bagi mereka. Akan tetapi mereka menyetarakan zat selain Allah dengan Allah. Ya, ini yang tidak diterima oleh kawan-kawan kita dari kalangan Ahlul Kalam, kemudian kalangan Asy'ariyah wal Maturidiyah ya. Mereka tidak menerima kalau orang-orang musyrik itu mengakui rububiyah Allah. Padahal di sini jelas sekali ya. Mereka Allah katakan di sini justru mereka itu penyimpangannya yusawwuna ghairahu bihi, yaitu menyetarakan selain Allah dengan Allah SWT. Kan artinya itu mereka meyakini Allah sebagai Robnya, akan tetapi mereka mengambil zat selain Allah dijadikan zat yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ayat yang tadi Al-Baqarah 165, Allah mengatakan wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunhum kahubbillah. Ya. Ada orang-orang yang menjadikan zat selain Allah tandingan-tandingan bagi Allah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Berarti kan mereka mencintai Allah, mengakui Allah itu adalah Rabb mereka, ya. Tapi mereka menjadikan tandingan bagi Allah di dalam masa cinta tadi. Nah, ini sebenarnya jelas sekali apa kata Al-Maqrizi di awal tadi, wala raiba. Coba ke atas kembali. Ma'dziratan, coba ke atas kembali itu. Nah, wala raiba anna tauhidar rububiyah lam yumkirhul musyrikun. Nah, sebagaimana kata Maghrizi, tidak diragukan lagi bahwa tauhid rububiyah adalah tauhid yang tidak diingkari orang-orang musyrik. Ya. Baik. Kemudian setelah itu Al-Maqrizi mengatakan, kembali ke bawah. Kita ke bawah lagi. Nah, Al-Imam Maqrizi mengatakan waqad 'allamallahu subhanahu wa ta'ala ibadahu kaifa mubayanati ahli syirki fi tauhidil ilahiyah. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita ya bagaimana caranya kita berbeda dengan orang-orang ahli syirik, yaitu orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam tauhid ilahiyah. Wa annahu ta'ala hakikun bi ifradihi waliyan wa hakaman wa rabban. Jadi Allah itu SWT satu-satunya yang berhak ya untuk dijadikan wali. Wali itu artinya banyak ya, sebagai penolong, pemimpin, sayyid ya. Sayyid itu tuan ya. Rob ya. Rob itu yang mengatur, yang memelihara. Wahakaman yaitu yang membuat aturan, yang mentadbir, yang mengatur segala hal. Ya, warabban, Robban itu artinya juga tadi yang memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, yang menguasai. Sebagaimana Allah berfirman. Di sini Allah mengajarkan kita ya. Allah mengajarkan kita bagaimana caranya kita berbeda dengan orang-orang musyrik. Orang musyrik dengan kita itu ada kesamaan. Apa kesamaannya? Mereka meyakini tauhid rububiyah. Yaitu kesamaan kita dengan orang musyrik. Ada perbedaan antara kita dan orang musyrik. Apa perbedaannya? Itu perbedaannya Allah SWT mengajarkan kita supaya kita berbeda dengan orang-orang musyrik dengan cara yaitu kita mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya. Maka Allah mengajarkan kita di sini. Allah berfirman, "Qul aghairallahi attakhidhu waliyan." Katakan, ya wahai Muhammad ini, apakah selain Allah, apakah aku akan menjadikan selain Allah sebagai wali? Ya. Apakah aku akan mengangkat selain Allah sebagai wali? Ya. Baik, lanjut. Kemudian kalau di sini ayatnya lebih lengkap ya. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard. Katakan ya Muhammad, apakah aku akan menjadikan zat selain Allah sebagai wali ya, sebagai wali yang aku cintai, yang aku ikuti, yang aku tunduk dengannya, yang dimana dia itu fatir, menciptakan Allah SWT ya. Allah SWT satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Maksudnya itu, kul, katakan. Ini bentuk ingkar Nabi Muhammad. Apakah aku akan menjadikan selain Allah sebagai wali, padahal Allah SWT yang menciptakan langit-langit dan bumi? Ya. Ini ketika ini diucapkan kepada orang musyrik, ya. Kalau seandainya kita punya pemahaman orang musyrik itu tidak meyakini rububiyah Allah, artinya tidak meyakini Allah menciptakan langit dan bumi, kan nggak cocok diucapkan. Coba kita bayangkan, ketika kita mengucapkan pada orang musyrik, apakah kalian ingin saya mengangkat selain Allah, menjadikan saya sebagai waliku, sebagai Robku, padahal tahu Allah itu adalah pencipta langit dan bumi.
Ini menunjukkan, ucapan ini menunjukkan bahwa apa yang dibantah oleh para nabi, mereka itu meyakini bahwa Allah SWT adalah pencipta langit dan bumi. Begitu pula Allah mengatakan, afa ghairallahi abtaghi hakama. Apakah aku akan berharap ya? Apakah aku ingin menjadikan selain Allah SWT sebagai hakim? Apakah aku ingin menjadikan zat selain Allah sebagai zat yang memutuskan atau yang mengatur? Ya. Ini semua adalah bentuk Allah mengajarkan kita bagaimana caranya mentauhidkan Allah, yaitu mentauhidkan Allah di dalam wali, di dalam walayah cinta, kemudian di dalam al-hakam, yaitu dalam hukum aturan. Dan yang terakhir Allah mengatakan, qul aghairallahi abtaghi rabba. Katakan, apakah aku akan menjadikan zat selain Allah sebagai Rabb? Ya. Ini semua adalah bentuk perintah Allah. Qul kan perintahnya, katakanlah. Kita diajari oleh Allah supaya kita menjadikan Allah satu-satunya wali, kemudian hakam, dan kemudian Rabb. Dan ini bentuk pengajaran Allah kepada kita semua di dalam masalah tauhid uluhiyah. Kemudian Al-Maqrizi belum merincikan, fala waliya wala hakam wala rabba illallahu alladhi man adala bihi ghairahu faqad asyraka fi uluhiyatihi walau wahada rububiyatahu. Maka Al-Maqrizi mengatakan tidak ada wali, ya, dan tidak ada hakam. Wali itu, saya ulang kembali, wali artinya banyak. Kalau kita mengatakan Allah adalah waliku, maka artinya adalah kita menjadikan Allah sebagai Rabb atau sebagai zat yang kita cintai, ya, atau sebagai Tuhan kita, ya, yang mengatur kita. Karena Tuhan kan mengatur, ya. Yang namanya Tuhan itu memberikan pengarahan, mengatur kita. Wala hakam, dan tidak ada zat yang membuat aturan, yang mengatur alam semesta ini. Wala robba, dan tidak ada Rabb kecuali hanya Allah. Allah yang man adalah bihi, barang siapa menyekutukannya atau condong kepada yang lain dan meninggalkan Allah, maka sungguh faqad asyraka fi uluhiyatihi, maka sungguh dia telah musyrik, ya, menyekutukan Allah di dalam uluhiyahnya, walau wahada rububiyatahu, walaupun dia mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya. Ya. Ini jelas sekali ya bahwa bertauhid dengan rububiyah saja itu tidaklah cukup, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ini bukan ucapan Muhammad Abdul Wahab, ini penjelasan Maqrizi. Jadi Maqrizi menjelaskan bahwa tauhid rububiyah saja itu tidak cukup. Kita meyakini Allah menciptakan, Allah mengatur, itu tidak cukup sampai kita mentauhidkan Allah di dalam masalah uluhiyah. Dan yang terakhir, pembahasan terakhir, ya, kita tutup dengan pembahasan ini, yaitu persimpangan, ya, jalan persimpangan jalan antara kita dan orang-orang musyrik. Kalau di situ tulisannya mafraqut turuq bainal mu'minin wal musyrikin, yaitu persimpangan jalan. Mungkin kita pertama satu jalan, yaitu satu jalan di atas rububiyah. Kemudian kita menyimpang, ya, kita menyimpang atau berpisah di persimpangan jalan. Kita belok kanan, sedangkan orang-orang musyrik belok kiri. Ya. Lantas Al-Maqrizi mengatakan, fatauhidur rububiyah huwa alladhi ijtamat fihi al-khalaiqu mu'minuha wa kafiruha. Maka tauhid rububiyah dia adalah tauhid yang disepakati, ya. Seluruh makhluk semua berkumpul dan sepakat untuk meyakini tauhid rububiyah. Baik mu'minuha wa kafiruha, baik yang beriman ataupun yang kafir, semuanya mereka mengakui tauhid rububiyah. Wa tauhidul ilahiyah mafraqut turuq bainal mu'minin wal musyrikin. Dan tauhid ilahiyah atau tauhid uluhiyah dia adalah persimpangan jalan, ya. Persimpangan jalan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang musyrik. Orang beriman belok kanan, orang musyrik belok kiri, atau ini pembeda kita antara kita dan orang-orang musyrik. Walihada kanat kalimatul Islam la ilaha illallah. Maka dari itu kalimat tauhid, kalimat Islam itu la ilaha illallah. Karena Allah itu berkaitan dengan uluhiyah. La ilaha illallah, bukan la robba illallah, bukan rob. Karena rob ini rububiyah. Dan mereka seluruh khalaik, ya, makhluk-makhluk, baik yang beriman atau yang kufur, mereka semua meyakini rububiyah Allah, ya. Maka dari itu tidak disebutkan la robba illallah, tapi la ilaha illallah. Maka dari itu Al-Maqrizi mengatakan, walihada kanat kalimatul islami la ilaha illallah. Maka dari itu dengan ini kalimat Islam itu, kalimat tauhid itu adalah la ilaha illallah. Falau qala la robba illallah. Kalau seandainya
disebut la robba illallah, ya kalau seandainya kalimat Islam itu la robba illallah, tidak ada Rabb kecuali hanya Allah, lamma ajza'ahu endal muhaqqiqin, maka ucapan tersebut la robba illallah tidak akan sah menurut ahli tahqiq, ya tidak akan dianggap sah menurut ahli tahqiq. Fatauhidul uluhiyah wal matlubu minal ibad, maka tauhid uluhiyah adalah tauhid yang Allah perintahkan, ya yang Allah minta dari hamba-hambanya. Maka dari itu walihada karena aslu al-Allah al-ilah. Maka dari itu asal dari kalimat Allah itu diambil dari ilah, ya. Ilah itu ibadah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sibawayh, ya. Penyebutan Sibawayh di sini ini menurut fuqaha. Tapi kalau menurut ahlu hadis Sibuyah, ya. Sibuyah. Itu kalau menurut ulama-ulama ahli hadis, ya. Sedangkan ulama ahli fikih, para fuqaha membacanya dengan Sibawayh. Wa huwa as-sahihu wa huwa qaulu jumhuri ashabihi. Ini yang benar, ini adalah yang benar, ya. Dan ini adalah ucapan jumhur ashabihi, yaitu jumhur murid-muridnya. Murid-muridnya Sibawayh atau Sibuyah. Illa man syadza min, kecuali yang menyelisihi gurunya. Jadi maksudnya apa di sini? Maksudnya Imam Makrizi di dalam masalah kalimat lafdzul jalalah Allah itu asalnya dari mana gitu. Ini ada perbedaan pendapat di dalam masalah ini, ya. Cuman yang benar Allah itu dari kalimat ilah, dan ilah itu dari kalimat aliha ya'lahu ilahatan wa uluhiyatan atau uluhatan, artinya ibadah. Sehingga kalimat Allah itu artinya adalah al-ma'bud, ya. Berbeda dengan sebagian orang yang memahami Allah itu diartikan sebagai al-khaliq, ya pencipta, atau al-mukhtari', yaitu pewujud, ya. Baik. Nah, mungkin kita lengkapi sebentar sampai sini, sampai kalimat wa huwa alladzi yunkirul musyrikun, ya. Wa bihadzal i'tibar, maka dengan cara pemahaman seperti ini yang telah kita tetapkan, alladzi qararna bihi, yang kita tetapkan, yaitu di dalam masalah ilah tadi, wa annahu al-mahbub, dan ilah Allah SWT adalah yang zat yang dicintai, lijtima'i sifatil kamal, karena lafdzul jalalah Allah ini mencakup, ya, sifat-sifat kesempurnaan di dalamnya. Jadi kalau kita mentadaburi makna ilah, makna Allah, ya, nama Allah, itu akan kita dapati bahwa Allah itu mencakup semua sifat-sifat kesempurnaan, ya, di dalamnya. Karena Allah huwa al-ismul jami', ya, karena kalimat Allah adalah kalimat atau nama, ya, nama sebutan yang mencakup, yang jami', ya, yang jami' mencakup sifat-sifat yang sempurna. Li jami'i ma'anil asma'il husna wa sifatil ula, karena mencakup semua macam-macam bentuk, semua macam-macam nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang mulia. Bagaimana bisa kita memahami ini? Ini kalau kita tadabburi, ya, lafdzul jalalah Allah, kan kita memahami Allah itu artinya makhluk yang diibadahi. Yang diibadahi itu tentunya memiliki sifat hayah, hidup, ya. Tentunya dia razik, memberi rizki, ya. Yang diibadahi tentunya dia mendengar, melihat, kemudian tentunya dia berkehendak, tentunya dia berbicara, ya. Jadi mencakup semua bentuk nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita tadabbur dari lafdzul jalalah Allah, karena Allah itu artinya ma'bud, yang diibadahi, dan yang diibadahi tidak mungkin tidak memiliki sifat hidup, tidak mungkin tidak memiliki sifat kemampuan qudrah, tidak mungkin tidak memiliki sifat masyiah, berkehendak, tidak mungkin tidak memiliki sifat yatakalam, ya, berbicara, dan memberi rizki, mengatur, menghidupkan, mematikan. Maka dari itu lafdzul jalalah Allah yang artinya zat yang diibadahi itu mencakup segala nama-nama yang indah dan mencakup segala sifat-sifat yang mulia. Wa huwa alladzi yunkirul musyrikun. Nah, ini yang diingkari orang musyrik, ya. Yaitu menjadikan tauhid uluhiyah adalah inti dari tauhid kita, ya. Baik. Sampai sini mungkin kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan di pembahasan al-ihtijaju bi tauhidur rububiyah alal uluhiyah, itu berdalil dengan tauhid rububiyah atas tauhid uluhiyah, ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Baik, adakah pertanyaan? Allah khairan atas pemaparannya.
Mungkin barangkali bagi ikhwan yang mau bertanya, silakan di raise hand. Silakan kita hidupkan mikrofonnya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin barangkali Ustaz, kalau seandainya tidak ada ikhwan yang mau bertanya, mungkin kami mau bertanya Ustaz. Ya, Apa namanya tadi? Ilahiyah atau uluhiyah Ustaz yang sahih, atau semuanya sama saja Ustaz? oh, semuanya boleh ya. Alihaya'lahu ilahiyatan atau ilahatan wa uluhatan wa uluhiyatan itu semua boleh. Ya. Semua berasal dari kalimat alihaya'lahu. Ini kalau ingin lebih dalam lagi, antum ingin kan tadi kan disebutkan kama huwa qaulus sibawayh wa was sahih ya. Maksudnya Allah itu diambil dari ilah ya. Ini pendapatnya Sibawayh, ucapan Sibawayh, dan ini yang benar menurut jumhur. Nah, apakah ada pendapat lain Allah itu tidak dari ilah? Iya ada. Nanti antum baca di tafsir Baghawi, tafsir At-Tabari, itu panjang pembahasannya. Allah itu aslinya dari apa? Dari ilah atau dari mahbub ya. Saya agak lupa. Kemarin pernah sempat membaca ya di tafsir Al-Baghawi. Masalah ini nanti bisa antum rujuk sendiri. Di tafsir Al-Fatihah insya Allah ada di situ. Ada perbedaan pendapat di dalam aslu Allah ya, asal dari kalimat lafdzul jalalah Allah. Karena ini berefek kepada tadi, kalau dia asalnya dari ilah, itu asal dari aliha ya'lahu ilahatan, yang artinya abada ya'budu, maka akan bermakna mentauhidkan Allah itu maknanya adalah mentauhidkan uluhiyahnya, yaitu peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Mungkin bagi ikhwah yang mau bertanya, silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas? Kalau sudah, Ustaz, mungkin bisa di closing, Ustaz. Kita tutup dulu majelis kita ini, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.